Saudara-saudariku, kita bertemu kembali. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai perkawinan. Perkawinan zaman modern menghadapi tantangan yang semakin serius. Data menunjukkan terjadinya peningkatan perceraian dari tahun ke tahun. Tema kita pada hari ini kita akan melihat, benarkah tujuan perkawinan adalah kebahagiaan? Saya menikah 26 tahun. 5 tahun pertama pernikahan saya adalah neraka buat saya. Saya masih dikuasai oleh ambisi dan ego saya untuk meraih S2 dan juga untuk sukses dalam berkarier. Namun suami tidak mengizinkan. Buat saya, saat itu hidup saya sudah selesai, karena bagi saya S2, kesuksesan berkarier adalah yang pertama dan yang terutama. Hingga suatu hari firman Tuhan mengingatkan saya dan betul-betul membuka kesadaran saya akan panggilan hidup saya yang sesungguhnya, yaitu untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Firman Tuhan mengingatkan, carilah hikmat yang dari Allah karena hikmat manusia sia-sia. Saya yang begitu mengejar prestasi, akhirnya bisa mengerti bahwa ambisi saya yang begitu kuat menutupi mata hati saya untuk melihat anugerah Tuhan lewat hidup perkawinan. Saudara-saudariku, banyak orang memasuki perkawinan dengan tujuan untuk hidup bahagia, hidup lebih nyaman, hidup lebih enak daripada sebelumnya. Namun ternyata yang dihadapi berlainan dengan apa yang diharapkan. Banyak akhirnya perkawinan kandas hanya karena merasa tidak bahagia, tidak nyaman, dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Benarkah perkawinan untuk bahagia? Benarkah perkawinan hanya untuk memenuhi apa yang kita inginkan? Ada 3 hal yang akan kita lihat pada kesempatan ini. Pertama, perkawinan adalah sekolah iman. Yang kedua, kekudusan melampaui kebahagiaan. Dan yang ketiga, perkawinan sebagai warisan rohani. Pertama-tama kita mau melihat mengapa kita tetap perlu bertahan di dalam perkawinan yang begitu sulit dan kadang-kadang begitu membuat kita menderita. Sehingga banyak orang ingin lari dan bercerai. Namun tahukah kita, ketika kita bercerai, kita hanya memindahkan masalah ke tempat lain dan menunda untuk pembentukan diri dan kematangan rohani. Sedangkan Tuhan masih mengizinkan berbagai macam masalah terjadi dalam hidup kita adalah untuk memantangkan diri kita, memangkas ego, dan menghancurkan keangkuhan diri, supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan. Segala penderitaan, kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita seringkali juga karena ego kita yang belum matang, ambisi kita dan nafsu kita yang menguasai diri kita, sehingga kita tidak lagi menghargai pasangan, kita tidak dapat menerima kekurangannya. Dan tahukah kita, pada saat itulah sebenarnya Tuhan sedang memproses dan membentuk kita untuk dimurnikan dan untuk makin bertumbuh di dalam iman, harapan dan kasih. Sehingga bertahan di dalam penderitaan adalah jalan menuju kekudusan. Yang kedua, seringkali kita menghadapi bahwa situasi keluarga kita betul-betul jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan mungkin kita tidak bisa melihat lagi secerca harapan di dalam kehidupan keluarga yang begitu gelap. Mungkin ada dari kita yang mengalami pasangannya tidak lagi pulang ke rumah, atau mungkin mengalami dan peristiwa-peristiwa lain yang merupakan musibah di dalam kehidupan. Namun, saudara-saudariku, bagaimana jika Tuhan sedang menawarkan kepada kita kekudusan lewat perkawinan, dan bukannya untuk mendapatkan segala macam kenikmatan, kesenangan di dalam hidup lewat perkawinan. Segala penderitaan diizinkan adalah untuk membentuk kita menjadi lebih kudus. Sebagaimana Santo Fransiskus dari Sales mengatakan dalam bukunya Thy Will Be Done, bahwa hendaklah kita tetap bertekun dan setia di dalam penyangkalan diri terus-menerus setiap hari, karena dari getah pahit perkawinan dihasilkanlah madu kekudusan hidup. Dan yang ketiga, sadarkah kita bahwa ketika kita bertahan, kita menempatkan dasar yang kokoh di dalam perkawinan kita, yaitu kesetiaan, dasar akan rencana Tuhan sendiri bagi hidup kita, dan bukan keinginan kita sendiri, maka kita sedang mewariskan kepada anak cucu kita suatu warisan rohani yang tidak ternilai harganya. Mereka melihat bagaimana dengan keringat, dengan air mata dan doa, kita mempertahankan perkawinan. Tidak ada satu orang anak pun yang menghendaki perceraian kedua orang tuanya. Namun apabila kita bisa bertahan dan terus menumbuhkan nilai-nilai yang baik
lewat segala macam penderitaan, yaitu kesabaran, kerendahan hati, kekuatan, kelemah lembutan, pengendalian diri, kemurahan hati untuk menerima kekurangan pasangan kita, maka disitulah anak cucu kita sedang belajar dari orang tuanya, dan kita sedang mewariskan suatu warisan rohani yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Tetaplah bertahan dalam situasi bagaimanapun juga di dalam kehidupan keluarga kita.